tilikan 4-5 tuh kayak saya sadar saya sakit, saya mencari treatment dan saya sedang berobat gitu. Lucu lagi dok, aku tuh pernah diperkosa sama cewek. Biasanya kan laki perkosa, ini aku diperkosa sama jadi dulu. Tadi seperti yang tadi dokter bilang itu kan, prinsipnya sebenarnya bisa dibenerin lah ya. Prinsip bisa dibenerin. Dijaga normanya tuh ya. Dan tadi inner ego tadi, Oke, tapi sebenarnya bisa semua manusia itu mengenerate-kan lagi ke garis yang benar. Bisa, karena sebenarnya tidak ada orang yang lahir dengan gen, kan selalu dibilang ada gen LGBT gitu. Tidak ada gen LGBT. Secara medis ya? Secara medis tidak ada. Tidak ada. Adanya regulasi hormon di mana kalau kita belajar, jadi tuh yang aku mau jelasin adalah mumpung kan ya di YouTube kan, jadi semua orang tahu kita tuh men-treat dimensi kita itu tidak hanya 3 dimensi, nggak hanya tentang biologis tubuh, tapi harus berpikir juga bahwa kesehatan yang ada di undang-undang itu adalah kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Itu paling penting ya, 3-tiganya. Nggak bisa satu pilar, semua pilar harus beres. Makanya kalau ada yang pilarnya tidak beres, pasti akan ada gejolak konflik batin, atau nggak hanya batin ya, konflik di dalam diri yang akhirnya membuat kita ketidakseimbangan tadi, yang akhirnya membuat lolos. Hidup tidak konten dan tidak bisa beraktivitas. Bukti fungsi dari manusia itu baik-baik saja adalah ketika dia merasa dalam batin konten, terus dalam mental percaya diri ya, dan maksudnya kayak saya tahu siapa saya tahu arah saya kemana, dan dari fisik bisa berfungsi dengan baik aktivitas sehari-hari gitu. Oke, nah terus berarti gini Ki, secara fair teman-teman yang teman-teman lu sebelumnya LGBT itu mereka secara agama gimana bro? Memang agak kurang ya? Enggak gitu konsepnya. Jadi gimana? Aku malah punya mantan itu ustadz. Laki? Wow. Normal. Jadi gini, kalau untuk masalah religi itu kan memang keagamaan ya, religi ya. Kalau ini kan penyimpangan seks, jadi nggak bisa dikategorikan itu. Cuman kan ini penyimpangan seks gitu loh, Bang. Jadi gini, LGBT dua posisi kan. Ada yang udahlah gue LGBT, gue nyaman sama pacar gue malah laki sampai tua. Ada satu lagi posisi yang kayak gue, kayak kita tuh sedih, ya Allah gimana cari kita keluar. Dan gue pengen ngumpulin teman-teman yang kayak, bahkan banyak yang nelfon gue, nelfon pengen bunuh diri sesakral itu karena apa? Mereka takut untuk ngomong ke keluarga. Laki juga. Laki, bahkan tahu nggak, cewek yang notabene wanita kaget banget aku ketemu, Kak gue mau cerita sama lu, gue lesbi. Padahal feminim cantik pakai jilbab, tapi lesbi. Kayak serius loh, iya gue bingung harus kemana dan gue ketemu sama lo tuh kayak saya thanks banget sih, dan itu pacarnya ustazah. Jadi sebenarnya ada perbedaannya di dalam astrologi ini kan karena berhubungan sama spiritualisme juga ya. Spiritualisme tuh bukan masalah agama doang ya, itu kan sempit kalau kita membahas tentang agama aja. Spiritualisme tuh tahu siapa diri kita, arah kita kemana, itu juga spiritualisme. Ya, tapi sebenarnya orang label ustadz juga belum tentu dia menjalankan agamanya dengan baik kan sebenarnya gitu juga. Tapi ya itu di astrologi. Yeah. Astrologi itu kan yang tadi saya sudah jelaskan ada di. Lu jadi saya ngomongnya jadi formal ya di depan layar kadang-kadang keluarnya saya kalau kan kerja sama pasien itu kan image publik. Nah, ini sesuai astrologinya dia berarti. Sesuai astrologi. Iya, benar sih. Jadi di astrologi itu ada rumah spiritual, tapi ada juga rumah misteri. Termasuk di dalamnya kan hal-hal yang di balik layar atau tabu seperti seks. Itu kan seperti orientasi seks itu kan diatur di rumah misteri. Berbeda rumah itu berbeda ekspresinya. Ketika ada orang dengan di rumah spiritualnya dia ada planet, tapi di rumah seksnya juga dia ada, rumah misteri juga ada planet, makanya akan ada kecenderungan orang ngomongnya pinter soal agama, tapi ternyata ngelakuin hal-hal yang di balik layar kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan agama, ya banyak sih pasti orang juga nggak nyalahin agamanya yang pinter-pinter ya, tapi banyak sekali yang ibarat kata menyalahkan jadi kayak perasaan negatifnya justru sama agama. Soalnya itu salah agamanya, padahal itu salah kepribadian dia yang tidak mengerti diri sendiri sepenuhnya sehingga tidak bisa mengarahkan manusia sumbernya kesalahan kok. Sumbernya kesalahan. Dia tidak bisa mengarahkan passion dia terhadap seks. Itu kan sebenarnya passion. Maupun ustadz dan ulama sekalipun pasti ada salah, namanya manusia. Namanya manusia. Wajar kan? Betul. Tapi seandainya gimana cara untuk memperbaiki itu adalah dengan mengerti diri sendiri tadi. Dengan lo paham, gue emang drive-nya itu, misalnya yang tadi gue pernah cerita ya. Aku punya teman, saya punya teman saya
turunan Arab ya, turunan Arab, terus dia juga pekerjaannya terpandang lah ya, staf kerjanya dia pakai semua gitu, tapi dia turunan Arab gitu. Tapi dia memahami dengan proses yang dia lalui ya, sudah dewasa, kenakalan-kenakalan remaja, mengeksplor siapa dirinya, bahwa dia punya energi yang harus dia rilis. Rilisnya gimana adalah dengan seks. Berarti apa yang bisa dia lakukan? Ya tadi kan kita timbang-timbang. Oke, seks sama orang salah. Oke, mendingan mana? Makanya masuk ke poligami, ya kan? Ya udah, kalau bosenan, poligami masih lebih nggak dosa dong. Kan? Ya poligami halal. Halal, dan udah gitu sebenarnya kalau misalnya semua party itu apa sih? Semua orang yang berada di dalamnya tahu dan tidak ada yang haknya, which is susah ya. Haknya tidak dilangkahi, sebenarnya boleh kan? Asal semua bahagia gitu kan. Harta dicukupi, nafkah dicukupi, lahir batin gitu kan. Kalau misalnya nggak bisa juga, misalnya mungkin ke ekonomi yang nggak berkecukupan, ya udah misalnya seks sama si istrinya, tapi eksploratif yang tadi kita sudah bahas. Eksploratif tuh cobain macam-macam role play. Gaya yang berbeda. Gaya berbeda. Role play kan boleh. Tempatnya ganti-ganti atau enggak pesan tempat di mana, atau enggak nginap-nginap healing holiday gitu. Staycation di mana? Nggak usah bawa anak gitu. Ya, tapi ekonomi lagi duit tadi. Dia sama bini lagi gitu. Intinya ya asal kreatif bisa aja lah, dapat lah di taman juga bisa, samping rumah kan gitu kan, yang ketutup atau kayak. Tapi ini kayak menarik deh Dok. Ini kan banyak teman-teman LGBT aku tuh yang nanya, Kak, gue tuh nggak bisa nikah karena memang aku juga sendiri gini. Ini lucunya lagi bahwa ketika sebenarnya aku nggak mau lagi nge-share masalah hijrah ya, karena takutnya dihujat sok suci. Karena ada celah-celah aja orang nyalah-nyalahin ya. Tapi bersyukurnya setelah aku kenapa mau speak up, Bang Dok, kenapa di sosmed aku kayak yaudah Ricky speak up aja deh, you have to speak up, karena ternyata ada nelfon nih, Kak, aku fans aku, Kak, alhamdulillah dengan aku dengar motivasi kakak, aku tuh udah nikah loh Kak, udah punya istri dan udah bilang sama LGBT, tapi emang khusus buat istrinya doang, dan sekarang dia punya anak, dan aku kayak rasa serius caranya gimana gitu. Iya Kak, dan alhamdulillah aku punya anak. Ada yang seperti itu kayak thank you ya, malah aku yang makasih gitu. Banyak. Nah itu kayak bersyukur. Nah aku sendiri Dok, aku bisa nasihatin orang, tapi aku nggak bisa nasihatin aku sendiri, diri aku sendiri. Jadi aku bertanya nih Dok sama dokter nih, ini kesulitan bagi LGBT ya Bang ya. Yang lain. Aku tuh jujur ya, karena aku mungkin basicnya bottom ataupun si topnya ya. Karena kan cinta itu nyaman, seks itu jujur aku tuh nggak nafsu sama perempuan nih ya, nggak nafsu sama perempuan. Ngeliat body perempuan aja aku udah ilfil dan jijik. Mungkin kalau untuk nikah jadi suami oke. Nah aku tuh nggak kuat untuk diranjang itu. Kalau bisa karena biasa. Satu. Berarti pertama gini, lingkungan tadi kan kita bahas teori Pavlov. Teori Pavlov itu sebenarnya ini hal yang enaknya kalau gue nggak di stop dulu kali ya ngebahasnya. Intinya tuh jangan dipotong dulu. Soalnya ada bahasan-bahasan medis yang sebenarnya bagus untuk disampaikan ke publik YouTube supaya orang-orang tuh belajar bahwa segitu kompleksnya manusia. Konklusi akhir yang aku pengen harapkan orang ngerti ya. Jadi lo cuman perlu konklusi akhirnya lo kreatif enough deh untuk cari cara, dan jangan capek untuk cari cara itu karena ada caranya. Ada 1000 cara untuk ke Roma tersebut. Ibarat kata gini deh, lo punya cita-cita, pasti Allah kasih kalau lo mau gitu. Jadi gini, pertama yang tadi kita udah bahas adalah dimensi spiritual segala macam itu kan. Oke, pertama pendekatan medis. Yang penting kan tahu penyakitnya dulu nih ya. Di medis memang ada di PPDGJ, bukan buku saku ya, di buku ajaran memang ada bahwa kelainan biseksual dan homoseksualitas dan segala turunannya itu dianggap kelainan jiwa. Bukan buku saku, diulang lagi. Nah, kemudian oke, berarti masuk nih teori-teorinya apa nih di dalam riset jurnal ya. Pertama dari medis, karena kan kita ngomongin yang kesehatan badan dulu. Respon apa sih sebenarnya kok ada orang yang nafsunya mainnya sama cewek, ada yang sama cowok, ada cowok sama cowok, ada cewek sama cewek, ada yang bisa dua-duanya gitu. Pertama, kalau dari medis itu sebenarnya kita ngebahas endokrinologi sama neurobiologi. Itu departemennya andrologi, ada kan SP andrologi. Nah jadi dia membahas tentang hormon dan regulasi hormon. Hormon tuh ngatur apa? Nafsu loh. Simpelnya hormon itu ngatur nafsu. Teori Pavlov tadi, teori psikologi, itu teori lingkungan yang mengatur pengaturan hormon tadi. Nah apa aja sih yang ngatur hormon? Pertama lingkungan, tadi sudah kita bahas bahwa siapa lo berkumpul, seperti hadisnya kan, hadisnya adalah lo berkumpul sama
orang pembuat parfum akan berbau parfum, lo berkumpul sama orang pembuat besi akan berbau besi. Dimanapun lo berada, even agama lain ya, Buddha aja mengajarkan what you think you become, who you surround yourself with, it's who you become gitu. Jadi ya lo yang harus mawas diri membentuk lingkungan lo gitu. Ketika lo sadar misalnya lo punya kecenderungan itu, membalance tadi ya, tujuan membalance adalah menjaga supaya femininitas lo dijaga dengan sekitar lo tuh energi maskulin yang memang diridoi sama Allah. Apa berarti? Cewek-cewek yang punya wisdom maskulin tadi gitu. Wisdom feminin pasti ada keibuan kan. Wisdom feminin kan keibuan, makanya dia merasa punya hubungan yang baik dengan anak-anak gitu kan. Karena itu femininity itu yang dia ekspresikan. Berarti lo cari wisdom maskulin di perempuan apa? Sifat bertanggung jawab, gak baperan, pinter, karena logika kan, cowok bermain logika, pragmatisme. Itu kan udah 4 contoh yang bisa lo cari. Lingkungan lo ada nggak sifat itu? Nggak, dikit-dikit. Hawa nafsu itu kan berarti kan baper ya? So, emotional needs kan? Orang yang main hawa nafsunya kencang berarti dia kurang bermain wisdom atau logikanya gitu. Berarti kelilingnya kalau ada cowok kayak gitu di sekitar lo, harus lo ibarat kata jaga jarak. Karena berarti dia main nafsunya masih lebih kencang daripada logikanya bermain. Oh, oke. Gitu. Kelilingin sama orang-orang yang tadi yang kayak cewek-cewek yang maskulinnya itu. Terus si hormon ini diatur oleh pas lahir, ada yang namanya di otak itu gray matter ya, area gray matter di dalam otak yang volumenya harus pada threshold atau batas tertentu. Ketika itu kurang, maka ekspresi hormon tertentu akan kurang, testosteron contohnya. Nanti ekspresinya akhirnya sifat femininity tadi ke arah feminin. Dan memang sudah ada risetnya nih ya, jurnal riset neuroscience di Inggris, di Jerman, dan di Amerika, bahkan terbaharui terus ya dari tahun 2021 itu bisa dicari ya, partisipannya juga lumayan banyak, 200, 300 gitu. Intinya ternyata orang-orang dengan kelainan orientasi seksual itu gray matter-nya yang di otak itu, daerah berwarna abu-abu itu kurang volumenya secara signifikan, sehingga itu yang membuat ekspresi hormonnya ke arah feminin atau enggak tidak sesuai orientasi lahir seksualnya, lahir gendernya gitu. Terus ada juga akhirnya juga kan ini kan penuh komplikasi ya, dan rata-rata akhirnya yang seperti kamu ceritakan teman-teman depresi kan? Depresi banget. Nah, jadi jurnalnya juga membuktikan bahwa orang-orang dengan kelainan ini, orientasi ini sangat prone to depresi dan akhirnya develop demensia dan Alzheimer. Jadi sangat punya potensi untuk komplikasi ke penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa nggak perlu gitu. Mudah hilang ingatan, terus pelupa, terus depresi. Itu semuanya penyakit-penyakit yang risiko terhadap LGBT ini. Selain penyakit yang sudah jelas HIV/AIDS ya yang tadi kamu bilang, teman-teman aja sampai meninggal kan. Sampai kapan kamu merasa bisa dilindungi oleh pelindung seperti kondom ketika lingkunganmu sudah banyak bukti nyatanya gitu. Pasti ada titik di mana it will come to you gitu ya. Kalau misalnya aktivitas yang dilarang agama yang penuh hikmah ini tidak di stop gitu. Terus memang ada masih di medis itu memang ada 6 fase respon siklus sexual needs ya. Pertama itu ini disebut supaya ngerti prosesnya sehingga tahu kapan stopnya. Spontaneous sexual arousal, jadi ketika pertama kali kita melihat misalnya nonton porno atau enggak ngelihat orang ngasih clue-clue seksual ke kita gitu. Terus respon emosional kita kepada clue tersebut, misalnya respon kita libido kita kemudian arouse gitu. Jadi 6 fase ini pertama kan kita di arouse secara porno, nonton ada pancingannya lah ya. Teman perempuan kalau yang heteroseksual, teman perempuan menggoda atau orang yang kita suka menggoda, terus habis itu kita respon, terus courtship tuh foreplaynya gitu. Kemudian akhirnya masuk ke dalam senggama tersebut ya, bergumul lah. Nah, kita bisa berhenti di fase spontaneous sexual arousal tadi. Jadi ketika sudah ada pancingan libido mulai jalan, itu bisa kita stop dengan aktivitas-aktivitas tadi yang kita bilang lebih tidak dosa lah, lebih banyak hikmahnya di dalam agama dibandingkan
aktivitas yang dosa. Pertama kan yang paling dosa tuh zina. Zina aja yang heteroseksual sudah dosa, apalagi yang sesama jenis gitu. Atau balikin jadi ketidur aja, ntar juga mimpi kan gitu ya jadi. Iya, balikin tidur lagi gitu. Mimpi aja yang banyak, akhirnya keluar sendiri juga gitu. Misalnya kayak gitu. Dan memang kan hikmahnya di dalam agama mungkin juga harus disebut Islam tuh sehikmah itu, bahkan kalau kita berusaha untuk melawan dosa itu jihad kan. Iya. Dan itu pahalanya itu dikali 10 sampai 700 kali lipat. Kalau kita nggak jadi melakukan dosa, bahkan tidak dicatat sama malaikat. Kalau kita cuma melakukan dosa, sebaik itu Allah yang maha adil, maha penyayang, maha kasih, cuma dikasih satu dosa. Bahkan sebaik itu Allah, kalau misalnya 6 jam bertobat, hadis doif tapi ya, cuman ini hadis yang menguatkan ya. Yang tadi Sahih Bukhari, tapi yang ini doif. Intinya kalau 6 jam bertobat, dihapuskan gitu. Sudah buat dosa tapi bertobat, benar-benar saya nggak mau ngulang, nyesel, nggak ada lagi deh, jijik gitu sama perlakuan saya tadi, itu salah banget gitu. Itu dihapus dosanya 6 jam, dalam 6 jam gitu. Nah, kita bisa membatasi itu di situ. Itu dari sisi medis ya. Dari sisi spiritual, yang tadi kita bahas soal astrologi, ada namanya cakra. Di dalam astrologi itu ada asteroid wound tadi ya. Semua orang punya trauma batin, semua orang punya pengalaman hidup yang membuat dia mempelajari bahwa hidup tuh sepahit ini. Itu ada 2 planet. Pertama planet Saturnus membuat lo merasa kayak kok gue stuck ya dalam hidup ini. Satu lagi ada lagi asteroid wound yang membuat lo ada painful experience dalam hidup ini. Nah, 2 planet ini itu mengganggu cakra lo. Jadi kalau dalam energi itu ada 5 sampai 7 cakra dari bawah sampai atas, sampai 6 sense ya. Jadi orang dengan placement tertentu itu cakranya ada yang rusak. Contoh, kalau cakranya Ricky itu Cakra kawan. Cakranya Ricky. Cakrakan. Cakra Ricky itu tuh sifat Cancer, sifat penyayang. Jadi ada kekosongan kasih sayang. Itu bener banget. Gitu. Jadi Anda terbaca semua. Dokternya bener. kekosongan kasih sayang. Memang tadi pas diskusi juga Ricky belum cerita, tapi aku udah bilang orang kayak gini tuh biasanya upbringingnya pasti perlu digali. Iya benar. Ada childhood trauma, ada childhood inner ego yang tidak terpenuhi, yang akhirnya dia cari di sosok lain yang bisa memenuhi. Contoh, Ricky tadi cerita sebenarnya pengalamannya mirip sih sama saya, cuman beda cerita ya kayak. Tapi dokter masih straight kan? Masih dong. Masih dong. Masih ya? Harus. Karena memang hikmahnya gitu kan. Hikmahnya. Seperti yang tadi dokter bilang itu kan, prinsipnya sebenarnya bisa dibenerin lah ya. Prinsip bisa dibenerin. Dijaga normanya tuh ya. Dan tadi inner ego tadi, itu tuh kamu bisa menggali, berarti kekosongannya sosok penyayang, sosok pelindung. Karena kan mothership itu kan pelindung, pemberi nurture. Di hidup dia itu ada absentia, sosok itu biasanya dari sosok ibu atau bapak. Nah, karena sisi feminin si ibu masih ada, ternyata yang absennya itu bapak. Walaupun bapak bahasa kasih sayangnya ternyata beda, tapi sebenarnya yang diharapkan Ricky itu adalah bahasa kasih sayang berbentuk kasih sayang kayak ibu gitu, ngomong. Ricky udah makan belum? Ricky udah belajar belum? Diperhatiin banget, gitu. Diurus. Nah, bahasa kasih sayangnya bapak mungkin kalau misalnya dibuka astrologinya bukan tipe yang afirmasi dan servis, lebih ke arah perlindungan secara jarak jauh gitu. Jadi ada tipe orang yang Capricorn sama Aquarius itu yang ada susunannya di astrologinya itu, dia tuh lebih ke menjaga tidak ada emotional attachment. Jadi dia disattach tapi sebenarnya peduli, ya kan? Yang ada kita dibilang itu gitu. Ini mungkin teman-teman belum paham, tadi disebutin semua Ricky ini bintangnya kesebut semua. Tapi bintang itu bukan sesuai bintang yang seperti kita dengar di awam ya. Horoskop awam, karena ini lebih mendalam nih pembahasan astrologi ini saintis astrologi sebenarnya dibahas sama dokter. Peta kita lahir lah. Iya, peta kita lahir. Nanti gua akan bikin konten khusus. Nanti lu makanya pantengin terus. Ntar gua akan ngobrol berdua sama dia untuk menjelaskan poin-poin astrologi ini. Nah, ini apa ini tuh? Akhirnya caranya adalah kita 5 senses approach buat spiritual. Apa aja sih 5 senses approach? 5 senses approach itu pertama, karena kan kita punya senses tuh ada 5 bahkan 6 ya dengan indera keenam. Pertama 1, indera keenam itu tuh kematangan batin kan. Hanya bisa sampai itu juga ada orang indera keenam bisa kelihatan sini. Bisa. Oke. Orang yang bisa punya kemampuan itu ada. Jadi pertama. Dia kelihatan nggak di sini, dia ada nggak? Dia bisa. Bisa. Dia bisa, tapi
Bisa. Cuman dia sendiri juga membatasi itu. Kayak ada ketakutan dia juga sendiri. Iya. Kok lu tahu sih? Iya, emang gua. Iya benar itu benar. Nah, jadi gini. Jadi itu five senses approach apa? Ketika lo udah sembuh cakra itu, batin lo sehat. Kan di dalam jiwa yang di dalam badannya sehat terdapat jiwa yang kuat ya. Nah, jadi harus jiwa lo dulu yang beres dengan membetulkan cakra tadi. Nah, kalau misalnya cakra kansernya yang rusak, itu tuh biasanya di daerah perut, di daerah organ perut itu ada si cakra, aku lupa sih karena aku pendalamannya nggak ke arah situ ya, karena kan ada departemennya sendiri nih, astrologi itu banyak, luas sekali. Nah, cakra itu ada dari bawah sampai atas, ketika semua udah beres baru bisa sampai ke six sense tadi, cakra six sense-nya muncul. Nah, cakra yang benar ini nanti akan membantu lo meluruskan hal-hal yang salah dalam hidup lo. Contoh, misalnya kayak kelainan orientasi seksual, itu bisa dibetulin dari situ juga. Spiritual itu kan termasuk juga cakra tadi, terus sama, karena itu kan kayak kerangka tubuh. Kalau kita ada spinal cord, ada tulang belakang juga, cakra itulah ya si tulang belakang kita itu, gitu. Nah, kemudian ketika itu udah beres, penyangganya, ketika itu udah beres, mental kita tuh ya tadi latihan disiplin lifestyle, bangun jam berapa. Makanya kan sebenarnya Islam itu dengan sholat 5 waktu yang dikurangin ya dari 50 waktu yang Isra Miraj diminta sama Nabi, bargaining bahkan sama Nabi Isa sama Nabi Musa ya, bargaining, kalau bisa umat lo 50 kali 5 aja gitu. Kenapa? Karena sebenarnya yang diharapkan Allah itu 50 itu sebenarnya kalau di total sama rawatib sama sunnah duha sama tahajud itu sebenarnya total 50 kan, segitu juga. Tapi 5 itu yang minimal banget untuk menjaga kedisiplinan kita. Bangun subuh jam 5. Lo tanya bule deh. Bule tuh kalau bukan yang tipe olahraga, yang olahraga pagi, sepedaan atau olahraga, mereka bangun tuh di atas jam 7. Jam 6, jam 7 ke atas. Jam 6 juga gara-gara berangkat kantor. Pasti di atas jam 7 ke atas. Jam 5 ibadah, olahraga juga yang kuat, segala macam. Disiplin lagi qailullah. Ini sebutin ya, lifestyle orang muslim. Bangun subuh, bahkan tahajud dulu kan, jam 3. Tunggu akhirnya banyak yang masuk ke subuh. Lifestyle subuh disiplin, terus olahraga. Jam 9 qailullah, istirahat. Nabi Muhammad kan selalu ada istirahatnya. Istirahat itu juga nggak lama, cuman 10 sampai 20 menit. Kemudian sholat duha untuk memperbanyak rezeki juga kan. Kemudian sholat zuhur, sholat asar, maghrib tuh jam terbaik secara circadian rhythm-nya otak juga untuk belajar, untuk beraktivitas. Paling bagus tuh habis maghrib. Terus biasanya zikir pagi petang kan diantaranya. Terus isya, habis itu tidur juga nggak boleh malam, jam 8 itu udah tidur karena bangun lagi untuk tahajud gitu. Segitu Allah sebenarnya nyiptain lifestyle muslim itu supaya kita disiplin, supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang bisa kita lakukan karena sebenarnya faktor orang bisa mengeksplor apa? Bosen. Ketika lo disiplin, aktivitas lo rapi, nggak ada kata bosen. Karena capek, energi kita udah terkuras untuk tanggung jawab semua. Tanggung jawab sholat subuh, tanggung jawab, gue udah dikasih rezeki, gue tambahin sholat duha. Tanggung jawab zikir nggak? Zikir tuh bukan suatu hal yang mudah. Capek loh. Iya benar. Pegel loh. Zikir tuh. Ini balik lagi dok. Maksudnya ini pola metode penyembuhan Ricky ya. Ricky karena kata-katanya dia juga pernah sampai, lo pernah mencoba berhubungan sama wanita? Jadi gini, ini lucu lagi dok. Aku tuh pernah diperkosa sama cewek. Biasanya laki perkosa, ini aku diperkosa sama jadi dulu. Kalau diperkosa kan kalau lo nggak pengen. Iya, lo pengen juga. Gini loh. Udah konsen setuju. Contohnya. Diperkosa mah tetap berontak gitu kan? Kan coba kan. Iya. Biasanya kalau eksplorasi itu. Kalau cewek kan dipaksa tapi ganti gaya. Tapi kalau aku bener-bener Jong. Tapi kalau aku biasa ini bener-bener jadi kayak aku sama dokter ini kan namanya bestie gitu kan, jangan sekarang bestie. Ya udah tidur bareng karena merasa satu gender kan. Cuman saking dekatnya dokter bilang ke aku gini, kan manggil aku Vicky, teman dulu sih gitu, teman artis gitu. Vicky kamu tuh ganteng gitu. Kenapa sih kamu nggak jadi normal aja? Ya Allah beb, orang gue juga ngondek gitu kan. Nah dari lagi gitu kayak akhirnya kita tidur nih sama apa kotor ya, maksudnya namanya aku laki-laki cantik ya masa sih nggak mau gitu. Pada akhirnya aku tapi lu pengen juga akhirnya berpikir gitu. Mikir kayak coba pas tidur bareng tuh dia kayak mencoba untuk mengajak gitu kayak, terus aku berpikir kayak oh iya ya, gue coba mana tahu nih gue bisa berubah gitu. Akhirnya aku coba untuk kayak melakukan terus gitu, tapi bentar deh beb, nggak bisa nih gitu.
akhirnya aku pakai nonton porn gitu, dan porn ada beberapa yang waktu artis viral yang Gak usah dijelasin detail itu nggak sih? nggak sih, maksudnya ada porn aku nonton porn. Artis kita Indonesia. Maksudnya bukan ada, ininya ada video Hah? porn. Malah kasih ke Iya jangan. Ini iya terkenal siapa? Aku bilang ini aja ya. Nah bahkan aku cek, aku nggak bisa nih. Aku harus nyoba pakai porn dulu. Sekarang pakai porn yang bikin aku ngerangsang kan gitu. Jadi pornnya yang biasanya aku laki sama laki nih, laki sama cewek nih. Jadi udah bangun nih gitu. Udah nih pas udah bangun kayak aku coba untuk nggak bisa dong. Kayak sakit gitu kayak. Sama satu lagi doa. Karena doa itu bisa merubah segalanya kan. Allah bilang kan kayak yang satu-satunya hal yang bisa merubah nasib dan melawan bala itu cuma doa. Lo minta sama Allah setiap lo sujud dan doa ya. Ya Allah kasih saya nafsu terhadap perempuan. Persisten aja. Iya Kan sih. sama kayak Iya. kita persisten menjaga kebiasaan baik ya, habit tadi yang kita bahas habit. 40 hari sampai 3 bulan sampai setahun aja. Lo latih terus doa itu. Betul. Pasti nggak mungkin nggak dijawab. Bener, setuju banget dokter. Tapi akhirnya gini, maksud gua akhirnya lo setelah dalam proses ini akhirnya bisa bangun nggak sama cewek? Kalau hal yang pengalaman aja. enggak, waktu itu kan aku benar kabur kayak sorry nggak bisa, akhirnya udah kayak dia udahlah clear close. Jadi aku meyakinkan bahwa dulu tuh aku pikir udahlah gue emang nggak bisa, tapi gini loh, konsepnya dokter bilang tadi benar. Ustadz Hilman ngomong, Ricky lu jalanin sholat 40 hari sholat tahajud. Kemarin, bulan Ramadan kemarin, aku jalanin sholat tahajud 40 hari. Setelah 40 hari, kamu bakal mendapatkan kabar gembira. It's true. Kejadiannya bener banget. Sebelum 40 hari sebelum malam takbiran, bos aku nemuin aku dan dia meluk aku yang utang miliaran itu. Jadi aku berpikir gini, Allah aja bisa loh ngeberesin utang aku miliaran. Berarti proses hijrah lo boleh dong ya Allah saya. Nah, yang ini lu belum minta nih gitu kan, secara serius gitu ya. Jadi Bukan yang soal LGBT ini lu belum minta serius nih sama Allah nih. Udah minta juga. Kejadian sama bos aku ini Masya Allah banget kan, aku tuh gak jadi bunuh diri, makanya aku jadi support system buat orang-orang yang mau bunuh diri. Ayo, gue tuh masih hidup. Nah akhirnya gue sekarang ganti doa nih sama Allah, ya Allah, kan dulu kan pengen utang dilunasin, sekarang ya Allah berikanlah hamba nafsu sama wanita, cepatkanlah hamba bisa menikah. Dan ya aku yakin aku pasti hatinya dibolak-balikin sama Allah. Jadi ya aku sekarang husnuzon aja sama Allah gitu, masih proses gitu. Iya. Doain juga sama yang nonton. Iya doain. Dan gue berharap sih teman-teman yang nonton bukan cuma mendoakan Ricky ya, termasuk gue teman-teman di Indonesia ini khususnya kalau bisa ya bisa benar-benar bertobat semua, jadi kan Betul. ya, tanpa mengucilkan mereka. Ya namanya kan ini secara medis ini menyimpang secara seksual juga. Dan sebenarnya di psikiatri itu ada conversion therapy. Jadi terapi buat teman-teman yang bisa itu di psikiater ya? Bisa. Jadi persisten aja, terus sama aja kayak kita asal mereka mau apa enggak sebenarnya kan gitu ya. Aja ya. Niatnya ada apa Tapi gini loh dok, maksud gua kalau orang, ini saran juga buat orang tua berarti, kalau orang tua di saat melihat anaknya udah mulai kayak begitu, harusnya mulai dibawa ke psikiater. Sama satu lagi ya, pendekatan spiritual itu kayak ruqyah, itu juga penting. Betul. Jadi benar-benar, makanya aku selalu campaign aku tuh dalam kesehatan itu jangan hanya melihat biologis 3 dimensi. Kita ini terdiri dari dimensi-dimensi yang banyak, karena ketika meninggal aja yang ditarik ruh, bukan jasad kita hilang gitu, bukan jasad kita angus gitu kan. Jadi yang harus pendekatan itu tidak bisa hanya dimensi biologis, tapi juga harus level microbiologinya hormon, kemudian juga harus dari spiritualisme dan mental tadi ya latihan conversion therapy tadi, terus willing tadi. Secara hormon bisa nggak misalnya mau langsung praktis gitu langsung? Bisa nggak dok? Gue di treatment hormon biar gue lurus lagi. Itu kan pilar. Jadi yang tadi aku bisa tuh, ada tuh. Ada. Disuntiknya misalnya minum obat apa? Androgen terapi. Oh ada. Oke. Meminimalisir, pokoknya mengatur, sebenarnya bukan memperkuatnya ya, tapi mengatur supaya hormon yang diproduksi itu dalam balance yang dibutuhkan untuk ekspresi sifat. Jadi itu semakin banyak testosteron akan mengarah ke defeminizing atau menghapuskan sifat feminin. Jadi dorongan sifat feminin jadi hilang gitu. Ada lagi yang kalau dorongnya ke arah estrogen justru memperkuat ekspresi estrogen, akhirnya. Itu datangnya ke psikiater. Androlog ya. Androlog. Nanti juga bisa sama psikiater ya. Makanya kesehatan itu berpilar-pilar. Jadi kalau datang ke rumah sakit itu nggak cuma sama androlognya, lo akan ditreat juga sama psikiatri untuk menguatkan mental ya, cognitive behavioral therapy juga, dan tadi kan conversion therapy. Terus lo juga akan diperkuat dari sisi androlognya tadi,
Terus misalnya kalau ada penyakit penyerta lain, makanya ada banyak departemen lain. Kalau aku pribadi ya itu pendekatan spiritualnya juga harus ada dari pengertian astrologi tadi. Kalau lo tuh datang dengan segala trauma lo, nggak cuman kayak penyakit LGBT-nya. Dan rata-rata begini, rata-rata maksudnya ada trauma-trauma sebenarnya. Ada, kayak mungkin orang akan bilang enggak, gue nggak trauma segala macem. Lo bilang nggak trauma, tapi kalau gue buka chart lo, gue bisa baca trauma lo. Kayak jam terbang tuh membuktikan. Dulu lo mengakui sama temen nggak lo ada trauma gitu nggak? Dulu gimana? Dia menyadari itu kan gini. Ada lagi yang perlu dibaca. Bukan bilang nggak cerdas juga ya. Maksudnya kan dia pinter. In a way kan artis kan pinter tuh, Pisces. Campuran tuh emang tipe peseni kan. Tapi kecerdasan dia tuh bukan kecerdasan arahan gue tuh lebih ke arah kompleksitas kemanusiaan. Kalau dia tuh seni, jadi dia nggak mikirin whether dia tuh punya kekosongan kebutuhan kasih sayang itu. Jadi dia nggak mikir. Jadi dia nggak ngerasa itu gitu. Tapi kalau dibacain sama orang pembaca kayak gue, iya lagi gitu. Ada kalimat iya lagi nih pasti. Tadi gue tuh sebenarnya kurang sadar. Iya benar. Nah dengan membantu dari kan ya pendekatan agama itu nggak cuman ibadah ya, ritual itu kan. Ada yang mengerti bahwa kayak dimensi makhluk Allah tuh nggak cuma kita, jin itu kan pengaruh jin juga ya, karena kan surat Anas, Qul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas sama Al-Falaq. Dua-duanya menjelaskan bahwa ada bisikan was-was. Makanya ada kalau di penyakit skizofreni, waham, sama halusinasi auditorik, halusinasi penglihatan, visual, itu sebenarnya dia merasa ada yang bisikin saya. Padahal itu karena dia saking kayak Mas Riki yang sangat sensitif sehingga dia menganggap kok ada yang bisikin gue, padahal itu pikiran dia juga yang kita tuh nggak punya satu pikiran doang. Kenapa? Karena ya ada kompleksitas bahwa kita juga ada korin, ada jin, ada pembisik was-was tadi yang makanya pentingnya zikir, pentingnya ibadah, pentingnya. Jadi udah bener nih dia zikir terus. Karena ya itu orang yang dengan penyakit tertentu itu nggak cuma penyakit biologis. Jadi confirm LGBT penyakit. Bahkan dari nggak cuma biologis, spiritualnya juga ya kan ditempelin jin kan itu suatu hal tidak fungsional. Penyakit spiritualnya juga ya. Penyakit spiritual, mentalnya juga berarti ada kebutuhan tertentu dan yang bisa disembuhkan sebenarnya ya. Dengan disiplin tadi. Kalau gue melihatnya ini kan bicara ada perbahasannya, wah lo nggak menghargai hak asasi manusia yang selalu maksud gue gitu ya maksud gue ya. Hak asasi manusia lo adalah untuk justru untuk hidup normal gitu loh. Dan dihargai sebagai manusia. Sebagai manusia dan untuk hidup normal. Nah itulah makanya kita juga sebagai orang-orang normal juga, maksud gue kalau bisa kita mendorong mereka ini untuk yuk balik yuk lo ke normal. Kodrat dan apa namanya naluriahnya. Naluriah. Iya, gue kurang setuju juga kalau memang kita harus menghujat mereka atau mau gimana. Tapi maksud gue kita sembuhin kalau bisa. Kita rangkul, kita sembuhin. Kita sembuhin itunya. Kasih tahu tuh kayak karena kan yang tadi ya. Caranya ada kok, lo bisa sembuh. Bahkan tebel ya, kayak berbagai dimensi. Terus ada orang yang banyak tidak sadar kalau dia tuh banyak dimensinya tuh yang luka batinnya di mana dia nggak peduli, ya kan? Kekosongannya di mana, hubungan dia sama ketuhanan seperti apa, penyakit dia di tubuh seperti apa, segitu tidak pedulinya dengan kesehatan dia sehingga enggak, ini gue normal, gue pengen karena nafsunya yang dorong. Betul sih. Jadi kalau di bahasa medis itu namanya tilikan insight, apakah lo sakit atau tidak gitu. Nah orang kayak Ricky ini dia tuh tilikannya tinggi ya, 4. Jadi ada levelnya sampai 5. Tilikan 4 sampai 5 tuh kayak saya sadar saya sakit, saya mencari treatment dan saya sedang berobat gitu. Kalau 0 sampai 1 tuh gue nggak sakit. Oh gitu. Gue nggak merasa sakit, ini gue. Gitu. Iya sih, soalnya aku bersyukurnya nih kenapa aku mengaku LGBT, karena gini, mengaku LGBT aku bukan pendukung LGBT. Gue LGBT, maksudnya mantan LGBT yang kayak banyak loh yang mau bunuh diri kan, ayo aku jadi support system, aku lagi berusaha nih pengobatan, ada loh ternyata pengobatannya gitu, karena sama seperti penyakit HIV/AIDS, penyakitnya yang dihindari bukan orangnya. Pasti LGBT itu butuh apa? Butuh rangkulan, butuh support system ya. Gitu. Jadi aku butuh disupport. Di situlah letak hak asasi manusianya yang perlu kita dukung ya. Satu lagi hak asasi manusia, kekosongan ilmu ini. Bukan mendukung penyakitnya gitu loh. Ini kok yang didukung malah penyakitnya. Karena wawasannya tadi kurang. Karena kita negara berkembang ya.
negara berkembang kan, jadi kan ilmu kurang ya. Iya. Hak asasi kita adalah untuk mengetahui wawasan Iya. seluas ini bahwa manusia itu Ntar kata kompleks. orang di negara maju aja didukung, katanya begitu lagi. Lah kan negara maju kan spiritualismenya nggak Iya, iya, sekompleks ini, nggak Iya, ada iya. masalah agama, nggak ada goib, nggak ada. Jadi negara maju Anda jangan kepedean gitu loh. Kepedean, kita lebih detail. Pelajari dulu spiritual sense lo di situ ya nggak? Benar, Bro? Insya Allah. Agama ya. Bro, terus ada gini, Bro. Ada kejadian menarik apa di saat lo mengalami hal pertobatan itu? Gini, konsep gue adalah be good unconditionally, berbuat baik tanpa batas. Ternyata dengan gue berbuat baik, di saat hidup gue sulit, karma kebaikan itu membantu gue. Konsepnya nih ya, orang pasti namanya kerja, itu dia takut dong sama namanya resign, karena besok gue makan apa. Iya. Aku, karena kejadian yang masa gini, menurut aku nih ya, ibaratnya buku itu sama kayak takdir hidup gitu loh. Cover depannya kan tanggal kelahiran kita, cover belakangnya kematian kita, dan isinya tuh ya kehidupan kita gitu loh. Nah, gue mempelajari bahwa ternyata Allah tuh bikin skenario buat aku keren banget gitu loh. Aku sangat-sangat bersyukur sama apa yang aku dapetin sekarang, karena aku dulunya kan yang aku tadi bilang kan, itu jadi belajar. Dan ibaratnya itu takdir lo harus terima takdir itu. Dan ternyata dengan aku baik sama orang, ke semuanya, aku tuh malah jadi karma kebaikannya jadi ke aku gitu loh. Aku setahun nih, ke pondok pasti butuh uang dong. Ke kampung Inggris, belajar sekolah, pasti butuh uang karena ngekos segala macam. Nggak punya duit, nggak punya rezeki. Tapi lillah, itulah rezeki yang sudah ditakdirkan sama Allah. Pada akhirnya aku dibantu sama fans aku karena aku bilang LGBT. Aku dikasih materi, aku dikasih baju, celana, disupport sama mereka. Dan akhirnya, Masya Allah ternyata. Oh, dikasih baju celana laki gitu ya? Iya, maksudnya Kasih sayang Allah kasih gitu. sayang Allah bagus, kayak maksudnya ya pakaian pasti gitu. Kayak aku Jadi ulang tahun teman-teman yang mau ngirim baju-baju silakan yang Iya, maksudnya yang apa kemarin namanya tuh- maco-maco silakan langsung kirim ke Iya, Ricky. maksudnya aku bersyukurnya banyak banget fans tuh yang sampai sebegitunya loh Iya, iya. appreciate ke aku gitu. Jadi buat aku kayak Fabi Ayala, Fabi Ayala yang lebih kumat tuh tiba ya kan. Ini mana lagi kalau diserahkan, jadi aku mikir Iya, lagi, iya, iya. ya Allah keren banget skenario-nya. Jadi kayak aku kalau mau bermaksud Ngapain lu bunuh diri kan gitu jadinya. Kata Allah bersyukurlah maka bertambah. Iya betul. Jadi kayak gitu sih. Iya lah, kayak kita punya istri satu, jadi kita harus bersyukur istri kita satu. Ya Allah, Bersyukur alhamdulillah, banget. bini gue Nanti satu. Jangan ditambahin. Iya. Jadi Gitu, dan Bro. bersyukur tuh bukan cuma ngomong, tapi mengikuti hikmah syariatnya itu adalah bentuk syukur kita. Iya. Taat itu adalah Betul. bentuk Jadi gue harus bersyukur ya. Aduh, bini gue Bersyukur baik banget. banget gitu Bersyukur, ya. bersyukur Cantik banget bini gue. Abang istri cantik Biar banget. biar ditambahin gitu maksudnya kan. Sama Kerja Allah. posisinya udah enak. Iya, biar enak lagi. Makanya sama dokter juga udah enak, luar biasa. Saya belum. Lagi Iya, jangan proses. belum. Nanti proses, Bro. Habis ini. Iya. proses. Iya. Tapi menarik ya, teman-teman. Jadi maksud gua ini hal yang cukup kompleks sih sebenarnya di negara kita, yang walaupun ada salah satu konten kreator besar itu dia bilang katanya ini fenomena yang ada, ini semua udah tahu itu fenomena ada gitu loh. Nggak usah juga lo angkat-angkat lagi. Itu dari kawan Nabi Lut juga udah ada fenomena itu. Tapi maksud gua gimana justru Anda meluruskan Mengedukasi. bagaimana cara mengedukasi untuk mereka ini kembali ke jalan yang benar. Benar nggak, Bro? Iya. Dan hikmah yang aku dapat adalah ternyata yang aku berpikir bapakku nggak sayang sama aku, dengan kejadian utang 2 miliar ini, rumah aku harus dikasih ke bos. Jadi sekarang aku dekat sama bokap. Dan sehati bokap aku tuh gini loh, semulia itu loh, dia nggak marah, dia nggak apa, cuma kayak bilang, nah hidup itu banyak warna, hidup itu ya ada ujian, di situ aku belajar dengan hidup. Kayak aku langsung nangis, kayak bokap gue keren banget gitu, padahal bukan bokap asli loh. Gua doain, Bro, Amin. pokoknya beneran teman-teman juga doain ya, ya Amin, Dokter amin, Dina ya. amin. Kita doain semoga Ricky benar-benar full Amin, kembali ke amin. jalan yang benar, Amin. benar-benar jadi laki-laki yang Amin. kafah lo bener. Amin, amin, amin. Ya kan? Ya doain biar nikah gitu. Iya, biar biar- dia siapa biar tahu nikah sama bisa- cewek. Jangan juga biar nikah biar diajarin ke luar negeri apa. Perlu disebut juga di YouTube-nya kan kalau misalnya Aming aja bisa menghamilkan istrinya saat itu ya. Iya, tapi Berarti Aming bisa- malah ke situ lagi balik lagi di sekarang ya. Berarti bisa kan sebenarnya? Sebenarnya bisa. Nah, Tapi mungkin karena tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama lebar. dokter tadi, dengerin lagi, poinnya sebenarnya bisa. Yang penting lo konsisten ya. Niat dan konsisten. Lo ada pesan gak Ki ke teman-teman LGBT yang mungkin mereka masih ngerasa belum Smart. belum Pesan- salah misalnya? Pesannya kalau buat aku sendiri, buat teman-teman yang LGBT yang mungkin aku bisa menjadi support sistem kalian, mungkin bisa menjadi motivasi buat kalian ketika kau mau bunuh diri. Ini cerita terakhir ya, maksudnya ketika aku mau bunuh diri, malah didatengin orang yang cerita ke aku, Ricky gue mau bunuh diri karena pacar gue mau nikah. Akhirnya aku bilang, ngapain lu bunuh diri? Karena lu bersyukur
pacar lu mau nikah berarti sama aja lu tuh membawa dia untuk pernikahan. Berarti itu pahala buat lu. Nah, akhirnya dia berpasangan kan. Akhirnya aku bilang, itu sampai akhirnya aku tolongin sampai aku mati-matian, aku bilang, "Ayo Kak, gue bantu lo." Gitu. Pas ijab kabul tapi aku nggak tahu, takut ijab kabul aku nanti dia ijab kabul aku nangis. Please ya Kak, jangan sampai lu nangis dan semua orang tahu karena LGBT itu hal yang tabu. Oke Ricky. Dan pas acara resepsi ijab kabul, kan kita ada istirahat kan mau ke resepsi, dia nangis peluk aku. Kayak Ricky thank you banget gitu. Dan setelah acara itu kelar gitu kan aku udah pulang, sebulannya aku balik, dia langsung apa? Meluk aku, Ricky thank you banget ya untuk semua saran kamu. Akhirnya aku juga mau nikah. Dan akhirnya mereka tuh putus dengan baik-baik. Aku yang kayak ya Allah, maksudnya ya aku cuma berharap Allah tuh dekat. Benar, jadi aku berharap kayak kalau emang tangan ini, tubuh ini bermanfaat buat orang lain, ya semoga itu bermanfaat dan aku gak mau jemaah gitu loh. Pesan-pesan aku adalah bahwa yakin sama Allah, husnuzon sama Allah. Kalau lu yakin, pasti Allah akan ngasih jalan. Kayak gitu sih, karena Allah aja bisa kan menjadikan ibaratnya nih malam itu siang itu jadi malam. Berarti kecewa bisa jadi apalagi cuma sekedar manusia ya. Iya, makanya bahagia tuh kan kecewa bisa jadi bahagia. Jadi buat aku kayak kalau aku sekarang gue yakin orang masalah gue besar aja, jadi monster depan mata aja bisa kelar. Dan gitu. Pengalaman zaman Nabi itu kan semua apa yang terjadi di dunia ini hanya berulang ya, dan sudah ada contohnya di zaman Nabi, jadi pasti udah ada jawabannya sih. Iya benar-benar ini panjang banget pembahasan kita dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya Ki ya. Iya. Dan Ricky ini luar biasa, Dokter Dinda. Jadi dia ini bela-belain dari Bojong ke sini naik kereta. Bang, gua kejar ke sana Bang ya, di teman gua udah sini. Terus dari sana naik Gojek. Karena buat gua penting gitu. Maksud gua nilai-nilai sisi kemanusiaan lo juga ingin menyampaikan nilai baik ini juga ada. Berarti kan maksud gua perjuangan lo ada nih. Buat nyampe sini kan agak lumayan nih perjuangannya kan. Jihad kayak ibadah ya. Karena banyak yang mau bunuh diri Bang. Aku pikirnya tuh semoga dengan kayak gini kita ngebantu LGBT itu jangan bunuh diri. Jadi lo bisa nih ada makanya abang telepon aku rezeki lo. Aku ketemu dokter, malah dokter bisa ngebacakan dan aku bisa konsultasi sama dokter untuk lebih baru lagi ntar bisa menikah tuh kayak keren banget sih. Ntar dokter juga bisa kenalin guru-gurunya Ricky gitu kan. Terus guru-guru spiritualnya ya kan. Terus Ricky juga bisa ceritain ini ke teman-teman yang masih penyintas. Kalau ternyata tuh gue diajarin gini-gini loh. Ternyata bisa loh. Nah aku tuh salut lagi ya, maksudnya buat teman-teman ya, Bang. Jadi orang hujat aku, malah aku tuh sama Gus aku tuh bilang, Ricky Wes jangan dengerin cangkem wong gitu loh. Kamu pintar. Jangan dengerin omongan orang. Gitu. Udah kamu fokus, kamu pintar, kamu bisa. Malah Gus tuh support gitu. Terserah mau bilang apa, ya kamu yang bisa ngelani semua gitu. Jadi aku bilang seorang Gus aja tuh malah ngedukung aku seperti itu. Malah dibilang gini, Wes nih banyak salawat gitu. Nanti kamu telepon bapaknya aja. Jadi kayak semua Gus itu aku kayak nge-support aku gitu loh, sampai semua bapak aku, keluarga aku, tetangga aku yang di Bojonggede nih, sampai dibilang, Ricky saya doain ya semoga kamu nikah. Sampai aku bilang, ya Allah tetangga aku tuh mereka nggak pernah di Bojonggede ya, maksudnya kampus di Mampir nggak pernah ngejas aku gitu loh. Malah mereka tahu aku LGBT malah kayak, ih Kak Ricky makasih supportnya, kayak wah aku tuh sampai aku takut banget ini masalah aku kemarin kemarin ini baru seminggu ya. Lebaran kemarin tuh sampai aku nggak mau keluar dari rumah karena apa? Karena aku punya masalah yang besar dan aku nggak punya uang sama sekali. Tapi aku percaya sama Allah ngasih rezeki. Malam, jadi aku di TikTok itu aku buka TikTok dan ternyata TikTok itu bisa ngecairin uang dan aku bisa dapat uang cairin itu. THR dapat ya? Dari sama aku TikTok nggak tahu kalau itu ada uangnya kan aku coba bisa pakai aplikasi dan cair gitu dan akhirnya. TikToknya. Iya. Belum bikin TikTok. Ini harus keren banget Bang. Akhirnya gini, aku bingung dong kalau misalkan aku nggak masak. Besok bapak bingung makan apa. Lillahi ta'ala, aku sampai nggak mau keluar lebaran aku nggak mau sholat. Karena aku nggak mau takut maaf-maafan sama orang, karena aku malu. Akhirnya aku di rumah aku masak nih. Dan karena Allahnya tetangga aku sebelah rumah tuh dari sampai aku nggak punya duit, tetangga aku tiap bulan puasa bawa makanan lebaran pagi-pagi jam 5 bawain ketupat, bawain daging rendang. Ya, karena dia juga baik sama orang lain mas sekitarnya masalahnya. Iya, aku lebih salut lagi nih pembantu aku yang dulu kerja sama aku 8 tahun Mak Suna itu, dia sampai bawain rendang, bawain semuanya kayak ya Allah kira aku bisa hidup 4 hari. Luar biasa dan teman aku banyak yang support aku dan ada yang banyak yang transfer. Pokoknya banyak bantuan tangan Allah ya, dalam iman ya. Betul, makanya aku percaya dengan kita berbuat baik, karma baik datang. Pasti ketemu aja sama orang baik. Ya, thank you banget Ricky, thank you banget Dokter Dinda. Semoga semua hal ini bermanfaat buat kita semua.
Dan semoga Membuka wawasan ya. ya membuka wawasan karena data yang gue dapat ternyata LGBT di Indonesia itu besar banget. Besar banget Ya, bang. hampir 10%, sekitar 7 kalau nggak salah sekitar 7 sampai 8%. Dan itu sebenarnya bisa dibantu untuk Sebenarnya bisa dibantu buat conversion ya. ya Dokter wajib kembali banget bantu teman-teman. kembali ke dunia yang sebenarnya gitu kan, dunia Iya. sebenarnya. Jadi jangan juga para Dan orang-orang yang negara nanti akhirnya beragama ya. iya negara beragama dan kita berlandaskan Pancasila yang sila pertama itu Ketuhanan Maha Esa. Iya. Dari Jangan Piagam sampai Jakarta juga lagi ya. Piagam Jakarta. Jangan sampai ini kita dimanfaatkan oleh para politisi-politisi yang juga akhirnya sepragmatis itu memanfaatkan para menarik suaranya juga para Penyintas ya? Bukan penyintas, maksud juga para yang masih LGBT. Oh. Jadi mereka mungkin yang udah gue dukung misalnya gitu kan LGBT udah begini. Justru harusnya kalau emang lo sayang sama manusia itu, sama manusia-manusia yang orang LGBT itu, justru harus sembuhin lah mereka. Betul. Kembalikan mereka ke jalan yang benar. Fitrah ya. Iya. Jangan didukung Dan jangan lu sakit lu dukung, lu sakit aja udah terus Iya. gitu loh. Yang penting bantu gua naik. Ih, aduh yang lebih capek. penting di Dalam support. politik. Iya. Support sih. Ya teman-teman LGBT juga jangan Jangan juga takut untuk- gampang hijau dengan orang yang seakan-akan mendukung LGBT. Oh, betul. Iya. Ada tujuannya Ada dan tujuan mungkin politik jangan-jangan ya. ada premis ataupun jangan ada tujuan bisnisnya gitu kan atau Karena politik. ketika udah dukung politik, ketika menang dia juga udah gak peduli sama kita, ya kan? Enggak, secara Iya. teori ya kan? Makanya kalau perlu ya kalau emang lu sayang sama dia, ya lu sembuhin dia. Sembuhin. Namanya udah lu lihat nih orang, lu tahu nih orang sakit, ya kan? Kita misalnya normal nih, ya Din ya. Kita tahu nih misalnya Ricky sakit. Kalau kita sayang sama dia kita sembuhin. Betul. Bukannya kita udah lu enggak apa-apa ya. Bukan gitu dong, Bro. Kalau orang yang bener ya. Jadi sayang yang bener menurut gua sesungguhnya adalah begitu. Betul. Sama kayak masalah simpel ya, soal depresi aja kan pasti kalau sayang tuh bantu untuk keluar Iya. dari depresi. Iya. Gitu. Betul. Oke, thank you banget teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.